Selamat datang kembali di Financial Market Insights for Traders, podcast yang membantu Anda memahami kompleksitas pasar keuangan dengan jelas dan percaya diri. Saya tuan rumah Anda, Sophia, dan hari ini kita akan membahas topik yang menarik dan seringkali diabaikan, perdagangan komoditas, real estate, dan investasi alternatif lainnya. Sementara sebagian besar investor berfokus pada saham dan obligasi, ada banyak sekali investasi alternatif yang dapat mendiversifikasi portofolio, melindungi dari inflasi, dan memberikan peluang baru untuk pertumbuhan. Dari komoditas seperti emas dan minyak hingga real estate dan bahkan aset digital, investasi alternatif memiliki manfaat unik yang harus dipertimbangkan oleh setiap pedagang. Dalam episode hari ini, kita akan membahas apa itu investasi alternatif, mengapa itu penting, dan bagaimana Anda dapat memasukkannya ke dalam portofolio Anda. Apa itu investasi alternatif? Investasi alternatif mengacu pada kelas aset yang berada di luar pasar saham dan obligasi tradisional. Ini dapat mencakup komoditas emas, perak, minyak, gas alam, gandum, kopi, DLL. Real estate, properti fisik, perwalian investasi real estate, REIT, pendapatan sewa. Mata uang kripto Bitcoin, Ethereum, dan aset digital lainnya. Ekuitas swasta modal ventura, berinvestasi pada perusahaan rintisan dan perusahaan swasta. Dana lindung nilai dana investasi yang dikelola secara aktif yang dirancang untuk mengungguli pasar. Barang koleksi logam mulia seni, anggur, kain langka, emas, dan perak. Aset-aset ini seringkali berperilaku secara independen dari pasar tradisional, sehingga sangat baik untuk diversifikasi. Mengapa mempertimbangkan investasi alternatif? Ada beberapa manfaat utama untuk menambahkan investasi alternatif ke portofolio Anda. Diversifikasi, aset alternatif seringkali bergerak secara independen dari saham, sehingga mengurangi risiko. Lindung nilai inflasi, real estate, emas, dan komoditas biasanya mempertahankan nilai selama periode inflasi. Pengembalian yang lebih tinggi, banyak investasi alternatif secara historis mengungguli aset tradisional. Nilai berwujud, tidak seperti saham, real estate dan komoditas memiliki nilai fisik. Pendapatan pasif, real estate dan investasi alternatif tertentu memberikan arus kas yang stabil. Sekarang, mari kita lihat lebih dalam dua pilihan investasi alternatif yang paling populer, komoditas dan real estate. Perdagangan komoditas. Perdagangan komoditas adalah salah satu bentuk investasi tertua yang menyediakan paparan terhadap bahan mentah yang menggerakkan ekonomi global. Apa itu komoditas? Komoditas terbagi menjadi dua kategori. Komoditas keras, sumber daya alam seperti minyak, emas, perak, dan logam. Komoditas lunak, produk pertanian seperti gandum, kopi, kedelai, dan kapas. Cara memperdagangkan komoditas. Ada beberapa cara untuk memperdagangkan komoditas. Kontrak berjangka, perjanjian untuk membeli atau menjual komoditas pada harga yang ditetapkan di masa mendatang. Dana yang diperdagangkan di bursa, ETF melacak harga komoditas tanpa kepemilikan langsung. Pembelian fisik, membeli dan menyimpan komoditas seperti emas dan perak. CFD, kontrak untuk selisih berspekulasi tentang pergerakan harga tanpa memiliki aset. Mengapa berinvestasi dalam komoditas? Lindung nilai inflasi, komoditas cenderung naik saat inflasi tinggi. Permintaan global, seiring pertumbuhan ekonomi, permintaan bahan baku pun meningkat. Perlindungan volatilitas pasar, komoditas seringkali berkinerja baik saat saham turun. Risiko perdagangan komoditas. Volatilitas tinggi, harga berfluktuasi karena ketidakseimbangan penawaran permintaan dan risiko geopolitik. Risiko leverage, perdagangan berjangka dapat memperbesar keuntungan dan kerugian. Biaya penyimpanan transportasi, kepemilikan komoditas fisik disertai dengan tantangan logistik. Bagi pedagang yang ingin memulai dengan komoditas, platform seperti Crystal Ball Markets menyediakan alat yang mudah digunakan untuk memperdagangkan berbagai aset. Berinvestasi dalam properti. Properti adalah salah satu investasi jangka panjang yang paling stabil dan menguntungkan,
menawarkan apresiasi dan pendapatan pasif. Cara berinvestasi dalam properti. Kepemilikan properti langsung, beli dan tahan properti sewaan untuk mendapatkan pendapatan tetap. Dana investasi real estate. REIT, berinvestasilah di real estate tanpa kepemilikan langsung. Crowdfunding real estate, mengumpulkan dana dengan investor lain untuk proyek yang lebih besar. Fix and flip, membeli properti yang dinilai rendah, merenovasi, dan menjualnya kembali untuk mendapatkan keuntungan. Sewa jangka pendek. Platform seperti Airbnb menawarkan hasil sewa yang tinggi dengan fleksibilitas. Mengapa berinvestasi di real estate? Arus kas yang stabil. Properti sewa menghasilkan pendapatan yang konsisten. Leverage, kemampuan untuk menggunakan pembiayaan untuk meningkatkan keuntungan. Manfaat pajak, pengurangan bunga hipotek dan keuntungan depresiasi. Apresiasi, nilai properti biasanya meningkat seiring waktu. Risiko investasi real estate. Fluktuasi pasar, nilai properti dapat turun saat terjadi penurunan. Modal awal yang tinggi memerlukan investasi awal yang signifikan. Tanggung jawab manajemen berurusan dengan penyewa dan pemeliharaan properti. Investasi alternatif lain yang perlu dipertimbangkan. 1. Mata uang kripto. Aset digital seperti Bitcoin dan Ethereum telah mendapatkan daya tarik sebagai investasi alternatif. Meskipun fluktuatif, aset tersebut menawarkan potensi pengembalian yang signifikan. 2. Ekuitas swasta modal ventura. Berinvestasi pada perusahaan tahap awal dapat menghasilkan pengembalian yang tinggi tetapi disertai dengan risiko yang lebih tinggi. 3. Dana lindung nilai. Dana yang dikelola secara aktif yang bertujuan untuk mengungguli pasar tradisional seringkali disediakan untuk investor dengan kekayaan bersih tinggi. 4. Barang koleksi dan logam mulia. Emas, karya seni, anggur langka, dan mobil klasik dapat menjadi tempat penyimpanan kekayaan yang berharga dari waktu ke waktu. Pertimbangan utama sebelum berinvestasi pada alternatif. Sebelum terjun ke investasi alternatif, pertimbangkan likuiditas. Beberapa aset seperti real estate dan ekuitas swasta lebih sulit dijual. Volatilitas pasar, komoditas dan mata uang kripto dapat mengalami perubahan harga yang besar. Implikasi regulasi pajak, aset yang berbeda memiliki perlakuan pajak yang berbeda. Uji tuntas, investasi alternatif memerlukan penelitian menyeluruh. Pikiran akhir, investasi alternatif seperti komoditas, real estate, dan mata uang kripto memberikan peluang berharga untuk diversifikasi dan pertumbuhan finansial. Baik Anda tertarik pada perdagangan komoditas jangka pendek atau investasi real estate jangka panjang, aset-aset ini dapat memperkuat portofolio Anda dan membantu melindungi diri dari ketidakpastian ekonomi. Bagi para pedagang yang ingin menjelajahi komoditas, real estate, atau investasi alternatif lainnya, crystalballmarkets.com menyediakan sumber daya ahli dan alat perdagangan mutakhir. Itu saja untuk episode hari ini. Berlangganan, tinggalkan ulasan, dan bagikan podcast ini dengan sesama investor. Sampai jumpa lagi. Berinvestasilah dengan cerdas dan tetaplah terdiversifikasi.